Hidayat ke pasar membeli kebutuhan. Ia memakai topi agar telinganya sedikit tertutupi. Hidayat, sapa seseorang. Hidayat langsung menoleh ke sumber suara dan mendapati Pak RT bersama dengan sang istri yang juga berbelanja. Walaupun sudah lama tidak bertemu, namun ia masih bisa mengenali satu sama lain. Apalagi Pak RT dulunya juga sering membantu keluarga Hidayat. Pak RT, kata Hidayat merasa kikuk. Kok kamu bisa ada di sini? Bukannya merantau? Tanya Pak RT keheranan melihat Hidayat yang sudah lama tidak melihatnya lagi. Hidayat langsung menyalami tangan keduanya. Iya Pak, lagi jalan-jalan aja ke sini, jawab Hidayat sekenanya. Oh begitu, kebetulan ya kita bertemu di sini, kata Pak RT terkekeh. Pak RT kok bisa juga ada di sini? Kan jauh jarak pasar ini dengan desa, tanya Hidayat. Rumah anak saya pindah di dekat sini, makanya sekalian mampir ke pasar, jawab Pak RT. Gimana merantau lancar? Setelah Bu RT yang sedari tadi terus memindai penampilan Hidayat. Lancar Bu, jawab Hidayat singkat, karena ia tak mau berpanjang lebar dengan Bu RT yang terkenal kepo itu. Salah bicara bisa berakibat fatal. Oh iya Pak, saya pamit duluan ya, sudah ditunggu Sarah, ucap Hidayat setelah belanjaannya diserahkan. Tunggu, panggil Bu RT seketika menghentikan langkahnya. Hidayat menoleh dan bertanya. Iya Bu RT, ada apa? Tanya Hidayat. Saya lihat kamu beli susu formula untuk siapa? Punya bayi lagi? Tanya Bu RT menatap tajam ke arah Hidayat. Ah, masa sih? Bener begitu Hidayat? Wah, selamat ya. Perempuan apa laki-laki? Tanya Pak RT juga. Hidayat pun terdiam sejenak dan terkekeh kecil. Iya Pak, laki-laki lagi, jawab Hidayat tersenyum dan kembali berpamitan. Karena jika berlama-lama mengobrol dengan mereka, Hidayat seperti dikuliti hidup-hidup, takut ia keceplosan. Seperginya Hidayat, suami istri itu membicarakan ada yang aneh dengan Hidayat. Mereka rasa laki-laki itu tampak sangat berubah dari segi penampilan dan juga bentuk tubuhnya. Kok aneh ya lihat Hidayat tadi Pak, ucap Bu RT. Enggak juga Bu, biasa saja, jawab beliau. Masa Bapak tidak memperhatikan sih? Padahal aku lihat Bapak tadi terus memperhatikan Hidayat, kata sang istri. Memang, tadi Bapak lihat Hidayat lebih kurusan, tapi pakaiannya bagus dan rapi, terang Pak RT. Bukan pakaiannya Pak, tapi telinga Hidayat seperti tak lazim. Seingat Ibu, dulu telinganya tidak begitu, kata Bu RT, mengingat ke masa Hidayat yang masih susah. Sebenarnya, Pak RT juga melihatnya dan membenarkan perkataan sang istri, bahwa saat dilihat Pak RT, beliau melihat penampilan Hidayat sangat rapi, dan ada juga yang membuat beliau salah fokus, yaitu bentuk telinga Hidayat yang seperti sedikit memanjang. Aneh apabila diperhatikan. Nggak usah bahas Hidayat lagi deh, Bapak nggak mau gibah, ucap Pak RT. Cepat belanja, lalu kita langsung pulang, sambung Pak RT. Bu RT pun merengut dan langsung membeli keperluan bermacam-macam sebelum pulang ke rumah sang anak. Bang, kok pulang-pulang mukanya ketekuk gitu? Tanya Sarah sembari mengambil belanjaan. Kesal saja, tadi kok bisa-bisanya bertemu dengan Pak RT dan istrinya itu, jawab Hidayat. Pak RT Harto dan Bu Yuma Bang, tanya Sarah memastikan. Iya Dek, Pak RT di desa Japuk, kata Hidayat. Kata Pak RT sih, beliau jenguk anaknya yang baru pindahan di sekitar pasar, jelas Hidayat. Mana tadi istrinya Pak RT banyak tanya, bahkan melihat aku beli susu. Terus abang jawab aja kalau kita punya bayi lagi. Tadi abang bingung mau jawab apa, kata Hidayat. Yah, jadi bahan gosip deh di kampung, tutur Sarah. Ia begitu tahu jika istrinya Pak RT juga suka ngumpul-ngumpul dan saling ngegosip. Di tempat yang berbeda, Bu RT sibuk bercerita tentang pertemunya beliau dengan Hidayat. Beliau juga menceritakan keadaan Hidayat yang mempunyai anak lagi. Seriusan Bu? Tanya Bu Wati. Iya, kulihat Hidayat
banyak beli susu formula, jawab Bu RT. Dasar si Hidayat, hidup di perantauan bukannya cari uang, malah tambah anak lagi, saut Bu Riri. Nggak boleh begitu Bu, itu sudah rezekinya, timbal Bu Yuni, menyenggol lengan Bu Riri. Seperti biasanya, tempat kumpul mereka ialah warung Bu Wati. Ada beberapa ibu-ibu lainnya, juga termasuk ada Rahmah, teman dekatnya Sarah. Sampean ada ketemu dengan Sarah juga tidak? Tanya Rahmah. Tidak ada, mungkin nunggu di tempat lain, jawab Bu RT. Mereka saling berbincang, masih membicarakan seputar tentang Hidayat yang banyak mengalami perubahan. Tapi beliau masih bisa mengingat dengan baik, walaupun sudah lama tidak bertemu, bahkan hampir setahun sejak kepindahan keluarga Hidayat untuk merantau. Kulihat Hidayat jauh lebih kurusan dan juga ada yang aneh. Kuperhatikan telinganya memanjang dan ditumbuhi bulu, kata Bu RT, dan membuat para ibu-ibu yang lainnya bertanya-tanya. Maksudnya bagaimana? Tanya ibu-ibu lainnya. Telinganya aneh, padahal dulu tidak seperti itu, kata Bu RT lagi. Maksudnya telinganya memanjang ke atas serta ada ditumbuhi bulu halus, ulang Bu Riri memastikan, dan langsung diangguki oleh Bu RT. Aneh, kok bisa sama ya dengan tetangga sombong samping rumahku itu? Telinganya memanjang dan ditumbuhi bulu-bulu halus, ucap Bu Riri. Ah, masa sih Bu? Tanya Bu RT. Iya, sama persis dengan yang sampean ceritakan, jawab Bu Riri. Tiba-tiba, di saat mereka sedang serius mengobrol, tiba-tiba Bu Sukma datang sambil menyeletuk. Itu suatu tanda bahwa mereka melakukan pesugihan, ucap Bu Sukma. Bu Sukma, jangan ngomong sembarangan, entar jadi fitnah, saut Bu Yuni. Aku bukannya fitnah, tapi itu salah satu yang ku tahu. Aku tahu lebih banyak pengalamannya, kata Bu Sukma memanyunkan bibirnya. Mereka semua menertawakan Bu Sukma. Perempuan itu tak bisa dilawan jika berkata-kata. Dasar Bu Sukma serba tahu terus, kata Bu Wati terkekeh. Di tempat yang berbeda, Hidayat dan Sarah tak saling berbicara. Sudah beberapa kali Sarah mengajak bicara, namun Hidayat malah membentak-bentaknya. Tak perlu kepikiran berkepanjangan Bang, ucap Sarah. Abang kesal saja, kenapa tadi abang bisa-bisanya berlama-lama menanggapi pasangan suami istri itu, kata Hidayat sambil mengepulkan asap rokoknya. Itu lagi, udahlah Bang, bikin pusing saja, dan malah berdampak sama aku dan anak-anak, ucap Sarah. Hari terus berlalu. Mereka tak banyak interaksi dengan orang-orang sekitar. Bahkan rumah mereka sangat tertutup, pagar yang sering ditutup, dan juga pintu jarang dibuka. Sarah sangat jarang keluar rumah. Semua kebutuhan sudah disediakan oleh suaminya. Ia dilarang untuk terlalu dekat dengan tetangga. Bahkan untuk berbelanja sayuran saja, Sarah tidak diperbolehkan. Ruang geraknya semua dibatasi. Sekedar menjemput Abdu dan Yayan saja, ia juga dilarang. Dan hanya Hidayat yang menjemput anaknya. Sarah tidak diperbolehkan menjemput karena Hidayat khawatir jika istrinya nanti terlalu banyak omong dan dekat dengan orang sekitar, sehingga membuat kenyamanan Hidayat jadi terganggu. Setelah menjemput anak-anaknya pulang, Hidayat langsung balik ke rumah, membuka pagar dan menutupnya kembali. Kedua anak-anaknya pun juga dilarang bermain di luar rumah. Mereka hanya main ponsel seharian dan menghabiskan waktu di dalam rumah. Padahal Abdu dan Yayan sangat ingin bermain di luar. Teman sekolahnya bahkan beberapa kali mengajak mereka main bersama di sekitar komplek. Namun saat meminta izin untuk main tidak diperbolehkan oleh Hidayat. Bahkan mereka berdua malah dimarahi. Bapak sediakan TV, HP, dan game, malah masih main di luar. Dasar anak tak bersyukur, umpat Hidayat geram ketika Abdu dan Yayan hendak keluar secara diam-diam. Pak, cuma kali ini saja Pak, kasihan teman-teman kami nunggu di luar, ucap Abdu terkekeh ingin menemui temannya. Kata bapak, jangan. Ingat, kalian berdua harus berbakti kepada bapak dan turuti apa kata bapak. Jika kalian tak mau hidup susah lagi, kata Hidayat dengan mata yang memerah. Abdu dan Yayan menangis bersamaan. Mereka berdua menutup pintu kamar dan saling berpelukan untuk menguatkan. Hidayat sangat marah, sehingga teman-teman sang anak masih berada di luar rumah juga ikut dimarahi. Pergi kalian semua. Ingat ya,
jangan ajak Abdu dan Yayan lagi, kata Hidayat mengusir teman-temannya sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Sarah hanya diam saja. Ia tak berani membela anaknya. Jika suaminya sedang marah, maka bila dilawan, akan keluar sumpah serapah dari mulutnya. 3 bulan kemudian, Hidayat semakin mengurung diri. Ia malu untuk kemana-mana, karena akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian orang-orang. Tatapan mereka semua mengarah ke telinga Hidayat, berbulu dan tampak aneh. Berbeda dengan bentuk telinga pada umumnya. Sarah dan anak-anaknya pun juga terus ditekan untuk dilarang keluar rumah. Baru selangkah saja Sarah menginjakkan kaki di luar pagar, maka Hidayat akan menariknya ke dalam, serta ucapan kasar yang dilontarkan. Ia sekarang lebih sensitif dan mudah marah walaupun hanya hal kecil, dan pelampiasan kemarahannya seringkali kepada Sarah. Hidayat yang berubah menjadi emosi, tapi semakin menjadi-jadi menampakkan perselingkuhannya. Bahkan suaminya tersebut sudah terang-terangan menemui perempuan panggilan itu untuk menemaninya tidur, yang mampu membuat pusingnya hilang. Seperti yang diketahui, wanita malam hanya ingin uangnya saja, padahal ia juga takut melayani Hidayat karena melihat bentuk fisiknya. Sarah dan Hidayat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan intim berdua. Hidayat lebih suka mencari kesenangan di luar, sedangkan Sarah diserahkan sepenuhnya dengan Aki Ajin. "Dek, ingat malam ini ya," ucap Hidayat mengingatkan Sarah untuk melayani dukun itu. "Aku gak mau bang, aku gak mau. Sudah capek aku diperbudak," tolak Sarah. "Aku tidak mau lagi dipaksa dan harus menuruti perkataan kamu. Aku minta kita pisah," kata Sarah dengan berurai air mata. Karena baru kali pertama ia berani meminta kata pisah, Hidayat pun terbahak mendengar penuturan Sarah. "Kalau kamu pisah denganku, memangnya kamu mau hidup jadi gembel lagi?" ucap Hidayat mencengkram tangan Sarah. Tidak peduli aku. Aku mau kita pisah. Aku sudah capek bang, lelah lahir batin," kata Sarah dengan bau yang terguncang. Tidak, kau tidak akan pernah kuceraikan," ucap Hidayat. "Sekarang juga kita harus pergi ke rumah Aki Ajin. Turuti semua perintahku. Jika berani kabur, anak-anak jadi taruhannya," ancam Hidayat. "Kau tidak mau kan kedua anakmu kujadikan tumbal?" bisik Hidayat, dan Sarah kembali melemah. Hidayat menarik paksa tangan istrinya untuk pergi ke tempat Aki Ajin untuk mempersembahkan istrinya agar melayani sang dukun. Sarah tidak bisa berbuat apapun. Kabur pun ia juga takut, karena Abdu dan Yayan juga ditekan oleh Hidayat, bahkan mereka juga diancam. Malam itu, dengan terpaksa, ia kembali melayani dukun itu. Di dalam hatinya yang paling dalam, ia sangat menyesal. Bahkan sentuhan dari dukun itu tidak nikmat seperti biasanya. Ia bahkan lebih jijik. "Kenapa takut? Bukannya kau sangat bersemangat sayang?" bisik Aki Ajin membuat Sarah merinding. "Nikmatilah seperti biasanya. Akan kubuat kau melayang-layang," lanjut beliau kembali menyentuh Sarah penuh nafsu. Sarah pun pasrah, tak bisa menolak sentuhan maut sang dukun. Namun ia berniat setelah ini akan membawa kedua anaknya pergi dari suami dan seorang bapak yang biadab. Setelah melayani dukun itu, Sarah kembali pulang dengan air mata yang berderai. Ia masuk ke kamar kedua anaknya. Terlihat wajah-wajah polos mereka yang tidak tahu menahu masalah juga ikut menanggung semuanya. Uang yang tidak halal membuat Yayan sering sakit-sakitan. Padahal sebelum hidup mereka berubah, Yayan lebih sering kelaparan dan juga kotor-kotoran, namun sangat jarang sakit. Begitu pula dengan Abdu yang nampak bodoh dalam suatu pelajaran di sekolah. Padahal ia dulu pintar dengan masalah pelajaran dan jika belajar lekas tanggap. Sarah melihat kedua putranya, dampak yang ditimbulkan sangat fatal. Bukan hanya dirinya yang mengalami perubahan, namun juga dengan anak-anaknya yang berubah drastis. Dek, bangun, sudah hampir subuh," ucap Hidayat membangunkan Sarah yang tidak sengaja tertidur di kamar Yayan. "Ngapain tidur di sini? Cepat keluar," ucap Hidayat. Sarah pun menurut dan langsung ke dapur membuatkan susu, lalu setelahnya kembali melayani peliharaan suaminya. Selesai dengan rutinitas memberikan upah untuk petu, di saat sang suami tengah sibuk menghitung pendapatan,
Sarah memilih mandi membersihkan tubuhnya. Azan subuh sudah terdengar dari masjid-masjid terdekat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Sarah kembali menunaikan kewajibannya yang sudah lama ia tinggalkan. 2 rakaat di waktu subuh mampu membuat Sarah lebih tenang. Ia menangis dalam diam, menumpahkan rasa penyesalannya. Ia meminta ampun kepada Tuhan yang sempat ia lupakan. Diam-diam, Sarah menyelesaikan sholatnya di dalam kamar Yayan yang sengaja ia kunci dari dalam. Beruntung, ia membawa mukena waktu lalu. Mukena lusuh dengan warna pudar dan di beberapa bagian ada tambalan. Ia berniat untuk saat ini tak ingin lagi meninggalkan sholatnya. Ia sudah yakin untuk bertobat. 1 minggu kemudian, sampai saat ini ia tidak pernah lagi meninggalkan kewajiban 5 waktunya. Secara diam-diam, ia juga sering mengaji melalui ponselnya. Satu persatu amalan yang ia tinggalkan, kini ia kerjakan kembali. Sholat fardu, mengaji, dan juga sholat sunnah. Abdu dan Yayan juga diminta Sarah agar kembali sholat, walaupun hanya sholat di rumah. Karena jika mereka ke musola, maka itu pasti akan dilarang oleh ayahnya. Tapi kata bapak, kita nggak perlu sholat lagi, Bu, ucap Abdu takut. Boleh, asalkan dengan cara diam-diam, jangan sampai bapak tahu, jelas Sarah. Dan kalian berdua harus hati-hati, jangan sampai ketahuan bapak, nanti kena marah, lanjut Sarah mewanti-wanti kedua anaknya. Bukan hanya kena marah, melainkan Sarah takut jika Hidayat kalap dan mengajar kedua anaknya. Baik, Bu, jawab Abdu dan Yayan bersamaan sembari memeluk Sarah. Mereka kompak melaksanakan secara diam-diam, dan jika Hidayat pergi keluar rumah, maka kesempatan untuk mereka mengaji bersama seperti yang sudah lama mereka tinggalkan kegiatan tersebut. Hidayat tak tahu menahu, tiba-tiba saja ia seakan mengalami perubahan. Peliharaannya seringkali tak membawa pulang penghasilan, kalaupun ada, tidak seberapa banyak seperti biasanya. Padahal tak ada masalah. Seperti biasanya, Petu mendapatkan upah dan dibelikan mainan. Pergerakan Petu seakan melambat dan melemah. Hidayat keheranan, bisa dikatakan Petu kurang diisi dayanya. Hidayat mengingat-ingat kesalahan dalam memelihara Petu. Namun ia yakin bahwa tidak ada yang salah ia kerjakan. Bahkan, Sarah tetap melayani peliharaannya, membuatkan susu, memangku Petu, dan membuat Petu senang. Dek, kenapa ya Petu nggak bawa uang banyak? Dan sudah 2 malam ini tak bawa uang sama sekali, tanya Hidayat. Mungkin uang orang-orang juga tidak banyak, Bang, jawab Sarah terkekeh. Emang bisa begitu ya? Kata Hidayat juga ikut tertawa. Namun, Sarah juga keheranan atas keluhan sang suami. Mereka berdua duduk di depan televisi. Namun, pikiran mereka melayang-layang, sibuk dengan pikiran masing-masing. Entah kenapa, hati Sarah tiba-tiba bergelitik jika lemahnya Petu, karena ia dan anak-anaknya sudah melaksanakan sholat. Sarah mengingat jika waktu lalu Hidayat meminta Sarah untuk melarang sholat, dan ia pun juga dengan ringannya meninggalkan kegiatan tersebut. Bahkan jika diingat-ingat Sarah, kedua anaknya pun juga ikut-ikutan tidak sholat entah sejak kapan. Mendengar penuturan sang suami, kini membuat Sarah kian bersemangat untuk menjauhkan Petu dari kehidupan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Kebiasaan Sarah masih melayani Petu, karena ia masih belum berani untuk melawan Hidayat. Ancaman Hidayat tak main-main, dan bisa jadi Hidayat nekat menumbalkan anaknya, hanya karena ia tak mau menuruti kemauan suaminya. Untuk sekarang, Sarah masih berada di bawah tekanan Hidayat. Ia masih menjalani semua yang diperintahkan sang suami. Namun, Sarah terus beribadah dengan kencang agar bisa terlepas dari jerat suaminya. Untuk saat ini, anak-anak adalah yang utama ia pikirkan. Ia tak mau gegabah. Semua ini ia lakukan diam-diam agar bisa menyelamatkan dirinya dan juga anak-anaknya. Udah sholat zuhur? Tanya Sarah kepada kedua anaknya. Sudah, Bu. Tadi kami berdua sholat di musola sekolah sebelum pulang, jawab Abdu berbisik. Bagus. Ya sudah, kita makan yuk. Ibu sudah masak, kata Sarah. Siang ini, Hidayat tidak ada di rumah. Setelah menjemput Abdu dan Yayan, suaminya itu langsung pergi entah kemana. Pakaian najis,
parfum yang semerbak, dan juga membawa uang yang lumayan banyak. Ketika Sarah mengintipnya jika Hidayat hendak pergi, menu di atas meja hanya ada telur dadar dan juga sayur singkong yang Sarah petik di belakang rumah. Sebisa mungkin, ia dan anak-anaknya ingin menghindari uang yang diberikan oleh Hidayat. Tetapi jika Hidayat berada di rumah, maka Sarah akan menyiapkan menu hidangan yang enak-enak, dan ia juga harus menikmatinya. Beruntung, Abdu dan Yayan sangat paham keadaan mereka saat ini. Sebelumnya Sarah menjelaskan dengan yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ia memberitahu jika uang yang didapat adalah hasil yang tidak halal. Maka anak-anaknya pun juga sudah memahami maksud dari sang ibu. Dahulu, keluarga mereka sangat enggan untuk memakan uang yang tak halal tersebut. Dan itu ia pertegas kepada kedua anaknya, sehingga mereka tidak berani untuk mencuri. Abdu dan Yayan lebih senang mencari barang rongsokan di tempat sampah dan menjualnya agar mereka bisa jajan. "Apa bapak jadi maling, Bu?" tanya Yayan dengan polos. "Tidak perlu tahu. Nanti jika waktu yang tepat akan ibu jelaskan," jawab Sarah memberikan pengertian. "Tapi bapak bukan begal kan, Bu? Jika tidak menyerahkan harta, maka bapak jadi seorang pembunuh?" tanya Abdul lagi. "Tidak nak, bapak tidak begitu. Nikmatilah makanan seadanya," kata Sarah kemudian. Di saat Hidayat tak ada di rumah, maka kesempatan untuk Sarah, ia bisa berlama-lama mengaji dan mengajarkan ilmu tajwid kepada kedua anaknya untuk memperbaiki bacaan. Mereka kompak mengaji, menggunakan ponsel masing-masing, karena di rumah baru mereka ini tak ada satu biji pun Al-Quran tersedia. Sesekali mereka tertawa bersama jika Yayan sedikit banyaknya melupakan hafalan bacaan. "Ayo, teruskan lagi dihafal," kata Sarah. "Udah hampir lupa, Bu, karena sudah lama tidak dilancari," jawab Abdu juga. "Sebelum tidur, jangan lupa mengaji seperti biasanya ya. Jangan tinggalkan amalan yang dulu pernah kalian berdua kerjakan, termasuk wudhu dulu sebelum tidur, lalu mengaji. Tak masalah sedikit, 1 atau 2 baris yang penting ada," ucap Sarah di akhir kegiatan mereka. "Baik, Bu, jujur saja, Abdu kangen dengan teman-teman di kampung, sholat bareng, dan sehabis maghrib mengaji bersama-sama di musola," ungkap Abdu bersedih. "Sama, Yayan juga kangen masa-masa itu, Bu," sahut Yayan. "Nanti kita berkunjung ke sana ya, sekaligus menjenguk rumah kita yang dulu," ucap Sarah tersenyum. "Kapan, Bu? Aku udah pengen banget, pengen bebas. Bukan seperti kehidupan yang sekarang. Kami seperti dikurung, Bu," ucap Abdu. "Nanti jika sudah waktunya, Ibu akan mengajak kalian berdua pulang ke sana. Tapi sekarang nikmati saja dulu keadaan seperti ini," jawab Sarah menyemangati kedua anaknya. Azan maghrib berkumandang dengan jelas. Sarah meminta kedua anaknya untuk segera melaksanakan sholat sebelum Hidayat datang. Mereka bergantian untuk sholat, karena untuk berjaga-jaga jika Hidayat datang dengan tiba-tiba. Dari siang hingga isya, Hidayat baru pulang. Sarah bertanya-tanya pergi kemana sang suami, tapi terlihat dari raut wajah Hidayat tampak seperti sangat gembira. "Habis datang dari mana, Bang? Pergi dari siang dan sekarang baru pulang?" tanya Sarah. "Lagi ketemu teman, Dek. Santai saja, nggak perlu marah-marah," jawab Hidayat terkekeh. "Tapi lama banget, Bang. Masa ketemu teman segitunya?" kata Sarah, mencoba sedikit memainkan perannya. Padahal mau kemanapun suaminya bodoh amat. Bahkan ia bersyukur jika Hidayat tak ada di rumah. "Tenang saja, Dek. Aku cuma sekedar senang-senang saja kok. Tidak bakalan menduakan kamu kok," ucap Hidayat menyentuh dagu Sarah. Sarah pun terdiam mendengar penuturan sang suami. Hidayat semakin semena-mena karena memiliki banyak uang. Dan yang Sarah tahu, Hidayat sering gonta-ganti pasangan, dan itu sangat membuat Sarah semakin jijik. "Sudah ya, jangan ngajak ribut. Abang capek, pengen langsung tidur," ucap Hidayat, langsung merebahkan tubuhnya di kasur. "Iya Bang, maaf," ucap Sarah, juga ikut merebahkan tubuhnya di samping Hidayat. Baru sebentar ikut berbaring, tiba-tiba Sarah mencium aroma tak sedap dari tubuh sang suami, hingga membuat ia mual dan segera bangkit. "Bu, apaan sih nih?" gumam Sarah. Sarah mencium aroma busuk di tubuh suaminya. Bukannya mandi, tapi Hidayat langsung tertidur pulas. Ia memperhatikan tubuh suaminya, bau keringat bercampur aroma busuk.
Sarah juga memperhatikan telinga Hidayat masih tak berubah. Bahkan bulu keabuan itu semakin tumbuh lebat. Sarah memilih tidur di kamar Yayan. Di dalam kamar sang anak, ia lebih tenang dan damai. Kamar yang terletak dekat dapur itu menjadi kamar khusus untuk sholat dan mengaji. Dek, bangun, udah hampir subuh, ucap Hidayat membangunkan Sarah. Kok bisa tidur di kamar Yayan? Tanya Hidayat lagi. Tadi malam abang tidurnya gelisah gitu. Bahkan aku kena tendanganmu, Bang. Untung gak jatuh, makanya aku pindah kamar, jawab Sarah berbohong. Oh, begitu rupanya, kata Hidayat tertawa mendengar Sarah. Sarah membuatkan susu dan masuk ke dalam kamar, membuka pakaian atas dan duduk di atas ranjang. Hidayat memilih menunggu di ruang tamu, sambil sesekali mengintip keadaan di luar yang masih gelap. Dari seberang jalan, ia melihat peliharaannya datang. Tubuh kerdil, kepala botak, warna kulit keabu-abuan, dan tubuhnya transparan. Hidayat tersenyum melihat peliharaannya datang. Namun seketika, senyumannya pudar kala peliharaannya datang dengan tangan kosong, tanpa membawa buntelan uang. Hidayat dibuat melongo, tapi peliharaannya itu masih bisa cekikikan. Mana uang penghasilan? Ucap Hidayat. Makhluk peliharaannya itu menggelengkan kepalanya, dan di saat itu juga Hidayat melarang Petu untuk meminta upahnya. Sekarang lebih parah lagi. Setelah sebelum-sebelumnya Petu membawa pulang uang walaupun hanya sedikit. Malam berikutnya juga terjadi hal yang sama, dan lagi-lagi Petu dilarang meminta upahnya. Sarah bisa bernapas lega. Sudah 2 malam ini tak melayani Petu, karena Hidayat murka dan meminta Petu untuk pergi. Hari terus berjalan hingga 1 minggu kemudian. Bahkan makhluk peliharaannya itu lagi-lagi tak membawa penghasilan. Hidayat cukup sabar, dan akhirnya ia sangat frustasi. 1 minggu penuh, Petu tak membawakannya uang sepeser pun. Hidayat mengeluarkan sumpah serapahnya, dan yang menjadi bahan pelampiasannya adalah Sarah yang dipukuli habis-habisan. Di pagi buta, Sarah menjadi bahan amukan dan disaksikan oleh kedua anaknya yang ikut menangis melihat sang ibu dipukuli. Pak, sudah. Bagik Abdu dan Yayan saling memeluk ibunya. Sarah balas memeluk kedua anaknya. Mereka menangis bersamaan. Hidayat mendengus kasar ketika melihat 2 anaknya mencoba melindungi ibunya. Hidayat mondar-mandir di dalam kamar seorang diri. Ia memikirkan kesalahan apa yang ia perbuat, sehingga membuat peliharaannya semakin lemah. Padahal baru beberapa waktu lalu Sarah melayani dukun itu, dan setiap harinya Petu juga selalu mendapatkan upah yang ia mau. Lalu apa salahnya? Hidayat bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Bahkan sejak subuh tadi, Petu tidak datang lagi. Ia menandakan bahwa pesugihannya sudah ruah. Ruah, istilah kata bahasa yang artinya tidak berfungsi lagi. Sejak hari itu, Hidayat memarahi Petu dan mengusirnya. Peliharaannya itu tidak datang lagi. Uang simpanan pun sudah mulai berkurang dan hampir habis, karena Hidayat hambur-hamburkan untuk menyenangkan dirinya bersama perempuan bayarannya. 2 minggu lebih, Hidayat uring-uringan. Ia lebih senang menghabiskan waktu di luar bersama perempuan lain. Untung saat ini, Hidayat masih bisa bersikap tenang, karena ia akan kembali menemui Aki Ajin untuk kembali meminta Petu. Hidayat sangat jarang ada di rumah, hanya sekedar menjemput anak-anak lalu kembali pergi ke sebuah kosan yang masih berada di kota yang sama. Tak pulangnya Petu itu membuat Sarah semakin senang. Bahkan ia terus mengencangkan amalan dan sholatnya. Kedua anaknya pun juga sangat taat kepada Sarah. Mereka juga mengerjakan hal yang sama jika Hidayat tak ada di rumah. Namun jika keluar dari rumah, mereka masih takut. Tapi setidaknya mereka bisa leluasa mengerjakan kegiatan yang mampu membuat resah, gelisah, dan ketakutan bisa damai dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat mereka sedang asik mengaji, tiba-tiba terdengar deru motor Hidayat yang datang. Seketika saat itu juga, Sarah dan kedua anaknya langsung menghentikan kegiatannya dan bergegas. Ia membukakan pintu untuk suaminya sebelum Hidayat berteriak. "Bang, dari mana saja?" tanya Sarah dengan rasa khawatir yang dibuat-buat. "Tidak perlu tahu. Cepat kau siap-siap. Kita pergi sekarang juga," titah Hidayat. "Memangnya mau kemana, Bang?" tanya Sarah penasaran.
Kita ke tempat Aki Ajin untuk meminta peliharaan lagi, karena Petu tak kunjung datang juga, jawab Hidayat duduk di sofa ruang tamu. Aku kira abang sudah ke sana, kata Sarah. Belum, karena abang sibuk di luar, jawab Hidayat, dan Sarah bisa menebaknya jika sibuknya sang suami hanya dengan perempuan lain. Cepat siap-siap, jangan kelamaan, ntar kemalaman, titah Hidayat. Sarah pun ragu untuk ikut. Ia harus mencari cara untuk membatalkan rencana sang suami, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Aku gak bisa pergi bang, aku gak enak badan, dari tadi mual-mual terus, bersamaan dengan pusing, kata Sarah. Kamu aja pergi seorang diri bang, lanjut Sarah. Tapi jika kamu gak mau sendirian, urungkan saja dahulu, kan masih ada waktu, sambung Sarah. Jangan ditunda-tunda dek, ini termasuk darurat. Jika tak ada peliharaan, maka kita tak ada penghasilan. Uang kita sudah habis dek, jelas Hidayat. Ya padahal aku ingin ikut bang, tapi badanku tidak fit, ucap Sarah terus mengulur waktu. Ya sudah, abang pergi sendirian saja, ucap Hidayat langsung pergi. Sarah bernapas lega. Akhirnya, ia tak perlu ikut untuk menemui dukun tersebut. Namun tetap tak bisa menghentikan suaminya untuk pergi ke tempat jahanam itu. Hidayat pergi ke kediaman Aki Ajin mengendarai sepeda motornya. Ia sadar terlalu bersenang-senang dengan perempuan di luar sana, sehingga lupa untuk membeli barang-barang yang berharga menjadikan sebuah tabungan. Hidayat melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Sesekali, ia mengumpat kesal terhadap dirinya yang tak pandai menabung. Jalanan yang sepi dan hanya ia seorang diri yang melintas, maka ia leluasa melajukan motornya, dan tak terasa sudah hampir sampai di tanjakan terakhir sebelum rumah Aki Ajin. Hidayat memarkirkan kendaraannya dan mengetuk pintu. Sebetulnya, malam itu bukan jadwalnya dia bertemu. Namun karena suatu hal, maka ia memutuskan untuk menemui Aki Ajin. Permisi Bi, Aki Ajinnya apa bisa ditemui? Tanya Hidayat langsung. Bisa, silahkan masuk, jawab Bi Lasmi, meminta Hidayat untuk menunggu di tempat biasa. Terlihat Bi Lasmi tampak celingak-celinguk mencari keberadaan istri Hidayat. Istrinya gak ikut? Tanya Bi Lasmi. Tidak Bi, karena dadakan dan ia sedang tak enak badan di rumah, jawab Hidayat seraya duduk di sofa ruang tamu. Oh ya sudah, tunggu sebentar ya, saya panggilkan beliau dulu, kata Bi Lasmi meninggalkan Hidayat sendirian. Hampir 15 menit Hidayat menunggu, namun Aki Ajin tak kunjung keluar juga. Padahal Bi Lasmi sudah memberitahu jika Aki Ajin sedang tidak ngapa-ngapain. Hidayat masih menunggu hingga tak sadar tiba-tiba Aki Ajin sudah ada di hadapannya. Lelaki tua itu memperhatikan Hidayat dari atas sampai bawah dan tersenyum miring. Ki, mohon maaf mengganggu malam-malam saya kesini, ucap Hidayat. Iya, tidak apa-apa, duduklah dulu dan bicara baik-baik, potong Aki Ajin. Hidayat tersenyum dan kembali duduk saling berhadapan. Ia menceritakan semuanya kepada dukun yang memberi pesugihan makhluk gaib itu. Dari yang awalnya Petu menghasilkan uang, berkurang sampai berhari-hari tak membawa uang sepeser pun. Bahkan hingga saat ini, Petu tak kunjung datang lagi ke rumahnya lagi. Itu gimana Ki maksudnya? Tanya Hidayat tak sabar. Peliharaanmu pulang ke sini dengan sendirinya, karena di rumahmu ia kepanasan. Mungkin ada yang mengerjakan hal-hal keagamaan, tutur Ki Ajin. Tapi setahu saya, istri dan anak-anak saya tidak ada yang melakukan kegiatan itu lagi Ki, dan sudah lama juga mereka meninggalkannya, ucap Hidayat. Mungkin kau tidak mengetahuinya, karena mereka mengerjakan secara diam-diam, jelas Aki Ajin. Hidayat memanas mendengar penuturan Aki Ajin. Ternyata tanpa sepengetahuannya, istrinya menjauhkan Petu, padahal Petu membawa rezeki bagi keluarga mereka. Apa saya boleh mengambil peliharaannya lagi Ki? Tanya Hidayat. Boleh, asalkan di rumahmu ia sudah kembali nyaman, kata Ki Ajin. Setelah banyak pertanyaan yang dilontarkan Hidayat, akhirnya ia pamit pulang tanpa membawa peliharaannya. Ia dipinta Ki Ajin untuk bisa menghentikan kegiatan yang dilakukan di rumahnya. Hidayat yakin pasti istrinya yang sudah berani melakukan sholat di rumah. Padahal
ia sudah diberitahu jika melakukan sholat bisa mengakibatkan petu lemah. Apa Sarah sengaja? Batin Hidayat. Hidayat melajukan motornya, dan sesekali umpatan kasar keluar dari mulutnya. Tak lain, Sarah yang membuat ia sangat marah. Sumpah serapah terus ia ucapkan kepada istrinya. Ia tidak terima jika Sarah diam-diam mengusir petu. Dada Hidayat berdetak lebih cepat. Kemarahannya sudah diubun-ubun. Emosinya meluap-luap dan segera ingin sampai ke rumah untuk menghajar Sarah. Apa maksudmu, Sarah? Kau berbuat begitu, Sarah? Gumam Hidayat, terus melajukan motornya dengan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Laju motor Hidayat tiba-tiba menjadi pelan karena di depannya ada sebuah mobil truk dengan bawaan barang mengangkut batu gunung. Hidayat mengambil ancang-ancang untuk menyalip mobil di depannya. Ia kembali melajukan motornya dan menyalip dengan laju. Namun tiba-tiba, prak! Kejadian tanpa diduga. Hidayat bertabrakan dengan mobil sedan hitam yang juga berlawanan arah di sebuah tikungan. Hidayat terpental, motornya hancur. Beruntung, tubuhnya tidak disambut oleh sebuah truk yang ia salip. Hidayat dibawa ke rumah sakit. Beruntung ia masih bisa diselamatkan dengan keadaan bagian kaki dan tangan yang patah. Sarah menyusul suaminya ke rumah sakit. Betapa ia terkejutnya jika ada salah seorang yang memberitahu jika suaminya mengalami kecelakaan. Sarah membawa kedua anaknya untuk ikut serta. Mereka tak menyangka jika akan menjadi begini keadaan yang menimpa keluarganya. Terlalu panik, lantas Sarah teringat jika ia sedang menyalakan api dan menggoreng ikan. Dan ia melupakan jika kompor belum dimatikan. Setelah mengangkat ikan, ia langsung keluar menemui seseorang yang memanggilnya. Astagfirullah, ibu antar kalian pulang aja ya. Sudah malam dan bapak kalian juga belum sadar. Ucap Sarah membawa kedua anaknya untuk pulang. Harap-harap cemas ia untuk pulang dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan rumah baru yang dihuni mereka 1 tahun belakangan. Mereka masih di jalan menuju pulang menggunakan ojek. Di saat bersamaan, mobil pemadam melintas dengan laju karena darurat. Bunyi sirene yang sangat nyaring, dan orang-orang bertanya-tanya di mana kejadian kebakaran. Sampai di depan komplek perumahan, ia dan beberapa orang tak diperbolehkan masuk. Asap hitam mengepul di langit-langit malam tanpa bintang. Sarah pun gemetaran karena beberapa orang turut mengatakan kata sabar untuk dirinya yang masih mematung. 3 buah rumah habis dilahap jago merah, dan api datang berasal dari rumah keluarga Hidayat dan Sarah. Jadi kita kembali ke rumah kita di desa? Tanya Yayan. Iya nak, kita hidup dari awal lagi, jawab Sarah. Yayan dan Abdu teramat senang. Akhirnya mereka bisa kembali ke rumah lama mereka. Rumah penuh kehangatan, kekeluargaan, dan penuh tawa. Hari ini kamu boleh pulang bang, tapi tunggu sebentar lagi. Dokter akan memberikan resep obat untuk dibawa pulang, ucap Sarah. Hidayat berdeci ke arah Sarah. Ia tak menanggapi ucapan istrinya itu. Ia sangat marah kepada Sarah. Bahkan marah besar saat dirinya hancur, rumah dan barang lainnya tak bisa diselamatkan. Sudah jatuh malah tertimpa tangga. Itu yang dapat dikatakan untuk Hidayat saat ini. Mereka pulang tak membawa apapun. Rumah reot itu sudah Sarah bersihkan dengan kedua anaknya. Lebih nyaman dan tenang. Rumor tentang Sarah yang memiliki bayi lagi sudah Sarah jelaskan bahwa bayinya meninggal, dan orang-orang ikut bersedih mendengar cerita Sarah. Beberapa warga berdatangan ke rumah Sarah untuk menjenguk Hidayat. Kabar Hidayat mengalami kecelakaan sudah mereka ketahui, namun tentang rumah mereka yang kebakaran tak ada yang tahu. Habis kecelakaan apa suamimu, Sarah? Tanya Bu Riri. Tabrakan bu, jawab Sarah singkat. Untung gak mati ya, celetuk Bu Riri, dan langsung mendapat cubitan di pinggang Bu Riri. Ush, jangan ngomong begitu, bisik Bu Yuni. Sarah memilih bantu-bantu di kediaman Pak Yasin. Kebetulan beliau baru membuka usaha khusus jual beli beras. Menakar dan menampi beras itu yang dilakukannya. Sedangkan Abdu dan Yayan kembali bersekolah dengan baju bekas. Beruntung tas dan sepatu yang pernah dibelikan Hidayat masih sangat bagus. Sedangkan Hidayat masih tak terima dengan takdir. Ia sudah bisa berjalan sedikit-sedikit. Namun memilih tidak bekerja. Ia masih marah.
kerap kali ia berteriak seorang diri dan meninju dinding menjadi pelampiasannya. Tentang Hidayat yang masih tak terima kenyataan, itu hanya masalah waktu. Sarah dan anak-anaknya terus memberikan semangat kepada Hidayat untuk kembali bangkit agar bisa bekerja. Bu, ibu, kata suami saya, dia laki-laki melihat tuyul, ucap Bu Yuni. Mereka kembali asik membahas makhluk gaib yang tak kasat mata itu. Kemarin malam, pukul 3 dini hari, tuyul itu menyeberang jalan menuju ke rumah tetangga rumah besar itu, lanjut Bu Yuni. Para ibu-ibu termasuk Sarah juga ikut mendengarkan cerita dari Bu Yuni. Mereka semua kompak memasang telinga masing-masing. Nah kan, tetangga saya itu memang memelihara pesugihan gitu, makanya jarang bergaul dan sombong, kata Bu Riri. Sarah geleng-geleng kepala menanggapinya. Yang ia tahu, orang yang memelihara tuyul itu juga bukan orang yang tertutup. Mereka juga hidup dan bekerja pada umumnya seperti yang lain. Namun mereka memiliki penghasilan yang tak masuk akal, padahal hanya bekerja seadanya, hanya sekadar menutupi. Perbincangan mengenai tetangga kaya itu terus berlanjut. Sesekali, Sarah dan Rahma juga ikut menanggapi dengan senyuman. Yang saya pernah dengar, katanya orang yang memelihara tuyul telinganya berbulu, ucap Bu Riri. Enggak juga deh kayaknya, Bu. Tergantung syarat yang diberikan dan yang diterima, saut Bu Yuni. Bener loh, tubuh pun juga kurus kerontang, wajah lesu dan tak percaya lagi, akibat energi dikuras oleh tuyul, kata Bu Riri lagi. Sarah menelan ludahnya. Beruntung telinga Hidayat sudah tidak berbulu lagi, melainkan masih panjang, tak kembali seperti semula. Oh iya Ramah, beberapa waktu lalu juga suami saya melihat tuyul sedang menuju ke rumahmu. Hati-hati loh, kalau kalian kehilangan uang, bisa jadi tuyul peliharaan tetangga kaya itu yang mencuri, kata Bu Yuni lagi. Mereka semua bergidik ngeri dan mewanti-wanti Rahmah untuk memasukkan sesuatu ke dalam tempat meletakkan uang atau tabungan untuk berjaga-jaga. Pakai cermin kecil, karena tuyul takut melihat dirinya sendiri, saat Bu Wati, dan serempak mereka mengiyakannya. Rahma menjadi takut, bahkan ia bergidik ngeri, ketakutan mendengar cerita dari Bu Yuni. Pokoknya, kita semua harus hati-hati, jangan sampai uang kita dicuri tuyul. Kita yang capek kerja, malah tuyul seenaknya mencuri, ucap Bu Riri. Iya, semoga yang punya tuyul cepat dapat karma, habis-habisan bangkrut dan gak memiliki harta apapun, saut Bu Wati kesal dengan teror tuyul yang berkeliaran. Obrolan pun berhenti karena sudah hampir maghrib. Mereka menuju rumah masing-masing, begitu pula dengan Sarah dan Rahma. Tetapi mereka sempat mengobrol berdua mengenai tuyul tadi. Kau percaya dengan tuyul, Sar? Tanya Rahma. Percaya, tapi tak mau seuzon dengan tetangga kaya itu, jawab Sarah berjalan beriringan. Walaupun ia tak ikut berbicara dan mengiyakan tentang kebenaran yang diucapkan Bu Riri, karena ia takut ikut campur dengan masalah orang lain. Sudah cukup keluarga mereka ditimpa masalah yang bermacam-macam. Sarah memberikan makanan untuk Hidayat, lauk yang dibawanya pulang dari rumah Pak Yasin. Makan bang, habis ini minum obat, ucap Sarah, dan diterima oleh Hidayat dengan terpaksa. Sarah terus bersabar dan terus membimbing suaminya agar tidak berniat melakukan pesugihan lagi. Ia yakin jika suaminya akan berubah bila waktunya telah tiba. Keadaan sudah seperti semula, hidup susah, makan seadanya, pakaian pun hanya pakaian lama. Bahkan motor butut sangat bermanfaat untuk saat ini. Beruntung motor butut kemarin tidak mereka buang atau dijual, ternyata bermanfaat di kemudian hari. Sarah sadar kekayaan yang instan bisa mengakibatkan kebangkrutan dengan cara yang instan juga. Di tempat yang berbeda, Rahma begitu khawatir jika suaminya juga dicurigai memiliki pesugihan, karena tanda-tanda yang disebutkan oleh ibu-ibu tadi mengarah kepada suaminya yang bekerja sehari-hari berjualan keliling, berdagang jajanan anak-anak. Bang, tanda yang dimiliki abang, sebagian mereka sudah tahu bahwa itu tanda memelihara tuyul, bang. Gimana ini, bang? Kata Rahma. Kita akan secepatnya pindah, Rahma. Tenang saja, ucap Yunus menenangkan istrinya. Semuanya sudah abang rencanakan, lanjutnya lagi. Rahma menyetujui semua yang direncanakan Yunus.
mereka juga akan meninggalkan desa Japu untuk selamanya. Sudah hampir subuh, Tole akan datang. Cepat bangun, susui peliharaan kita sampai puas, ditanya, dan langsung disetujui oleh Rama. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga sehat terus dan semoga dilancarkan rezekinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.